A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Qauluhu wa'fu anna ay ighfir lana dzunubana. Masih kita membahas tentang ya Rabbi sallallahu Muhammad wa aslina qalba wa'fu ay wa'fu anna. Maafkanlah kami, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami. Lahabat ta'ifatun, telah berpendapat sekelompok bin ahli ilmi pada para ulama, ila annal afwa, bahwasanya yang namanya kemaafan ablagu minal maghfirah, itu lebih dalam daripada maghfirah. Kata harap memaafi daripada mengampuni. Di annal afwa mahwun, karena nangaran afwa atau itu hapus sama sekali. Nah, atau afun hapus. Wal maghfirata sitrun, sedangkan keampunan itu kan sitrun, menutupi aja. Beda antara menghapus dan menutupi. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, al-afwu huwa alladhi yamhu sayyi'at. Al-afwu, Allah bernama al-afwu, adalah dia yang yamhu sayyi'at, menghapus segala keburukan. Wa yatajawazu fil anil ma'asi, dan dia memaafkan anil ma'asi, daripada kemaksiatan. Itu namanya al-afu. Pantas saja itu. Wa huwa qaribun minal ghafuri, dan itu berdekatan maknanya dengan al-ghafur. Walakinnahu, tetapi si al-afu itu ablagu minhu, lebih mendalam daripada al-ghafur. Fa inal ghufran, karena namanya ghufran mengampuni, to yunbi'u anis satri, itu memberikan pengetahuan atau memberikan kabar tentang menutupi. Wal afu, sedangkan memaafi itu tumbi'u anil mahwi, beritahu daripada menghapus. Wal mahwu, menghapus itu ablagu minas sitri, lebih dalam daripada menutup saja. Wa qala al-Askari, berkata Syekh al-Askari, al-farqu bainal afwi wal ghufrani, perbedaan antara al-afwu dan al-ghufran. Innal ghufrana, sesungguhnya yang namanya mengampuni, yaqtadi, itu mengarah iskatal iqabi, kepada menggugurkan siksa. Jadi sudah diampuni, kadang-kadang siksa lagi. Wa iskatul iqabi, dan menggugurkan siksa, huwa ijabu thawabi, itu adalah memastikan pahala. Fala yastahiqul ghufrana, maka tidak berhak mendapatkan keampunan, illal mu'minul mustahiqul lidzawabi, kecuali orang beriman yang berhak mendapatkan pahala. Walihadza, karena inilah, la yusta'malu illa fillah, tidak akan dipakai kata-kata al-afu kecuali pada Allah saja. Wa yuqalu ghafaraleh, ya, ghufran ya. Maka tidak berhak mengampuni, tidaklah berhak mendapatkan keampunan kecuali orang beriman yang berhak mendapatkan pahala. Nah, orang beri pahala itu Allah Ta'ala aja, itu tunggal. Nah, walihada, kali inilah la yusta'malu, tidak akan dipakaikan kata-kata mengampuni, ghafaran, illa fillah, kecuali pada Allah. Wa yuqalu ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Wa la yuqalu ghafara Zaidun lak, semoga Zaid mengampuni engkau. Illa syadzan qalilun, kecuali jarang, sedikit sekali, bahasanya itu ditinggalkan lah. Wal afwa, dan al afwa yaqtadi, itu mengarah isqatal lami wad dhammi, mengarah kepada menggugurkan pencelaan, wad dhammi, dan ya kalau bijak. Wala yaqtadi ijabat thawab, tidak akan mengarah kepada memastikan pahala. Walihadza, karena inilah yusta'malu fil abdi, dipakai pada hamba. Nah, kalau hamba kan sifatnya pemaaf, sehat. Tapi kalau pengampun itu, kalau bahasa Arab Allah Ta'ala aja, al-ghafir itu Allah Ta'ala aja. Tapi kalau al-afu bisa aja manusia, ya'fu.
Wa lihadza yusta'malu fil abdi, fa yuqalu afa Zaidun an Amrin, telah memaafkan Zaid kepada Amr. Wa idza afa anhu, bila sudah dia maafkan, lam yajib alaihi isabatuh, tidaklah pasti baginya memberikan pahala. Karena kalau memaafkan itu kan diberi pahala, kalau mengampuni itu yang beri pahala. Itu perbedaannya. Di pemakaiannya pulang, maknanya kan memang aku lebih dalam. Di pemakaiannya al-ghufran hanya Allah, al-afu itu bisa kepada hamba. Illa anal afwa wal ghufrana, tetapi melainkan bahwasanya memaafkan dan mengampuni lamma taqaraba ma'nayahuma, manakala berdekatan dua maknanya, tadakhala, akhirnya keduanya saling merasuk gitu. Wastuqmila, dan dipakai keduanya fi sifatillah, pada sifat-sifat Allah jallasmuhu, yang maha besar namanya, ala wajhin wahid, atas satu jalan. Fayuqalu afallahu anhu wa ghafaralah, bima'nan wahid. Nah, bisa dikatakan saya ingin itu artinya memaafi Allah dan mengampuni baginya Allah dengan satu makna. Wa ma ta'adda bihil lafzani yadullu ala maqulna, dan apa yang bermutaaddi dengannya dua lafaz tersebut menunjukkan atas apa yang dikatakan, apa yang telah kami katakan. Mutaaddinya pakai huruf jar. Wa dzalika, dan keterangannya annaka taqulu, bahwa engkau mengatakan afa anhu, kan wayan dimaafkannya. Fayak tadi dzalika, maka mengarahlah yang begitu izalata syai'in anhu, menghinakan sesuatu daripadanya. Wa taqulu ghafaralahu, fayak tadi dzalika isbata syai'in lahu. Kalau ghafaralahu itu mengarah kepada menetapkannya sesuatu baginya, itu ada mendapatkan pahala. Bila mengampuni memberi pahala, yang ia tak mampu itu kan menutup dan memberikan pahala. Wanfa' ay ij'alna min aktsari ma yantafi'un nas, jadikan kami orang yang min aktsari, termasuk paling banyak orang yang yantafi'un nas, yang diambil manfaat oleh manusia. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, paling dicintai manusia kepada Allah adalah yang paling bermanfaat mereka kepada manusia yang lain. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, khairun nas anfa'uhum linnas, paling baik manusia adalah yang paling manfaat mereka terhadap manusia yang lain. Wa hadza la yaqtasiru 'ala an-naf'i al-maddi faqat, ini tidaklah terbatas atas manfaat kebendaan saja, bukan kan benda-benda aja manfaat ini, walakinnahu yamtaddu, tapi akan menjalar kepada yang lainnya. Artinya manfaat itu umum, bukannya soal kebendaan. Manfaat itu misalkan memberi makanan, memberi pakaian, itu kan kebendaan. Walakinnahu yamtaddu, tetapi melebar, liyashmalan naf'a, agar mengandunglah manfaat itu bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Nah, bisa juga menjadikan kami orang yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu pengetahuan. Wan naf'a birra'yi, atau memberikan manfaat dengan pendapat. Nah, usul-usulan yang baik-baik, malah dia diterima orang, muncul ide-ide yang baik bagus. Wan naf'a bin nasihati, dan manfaat dengan nasihat. Nah, ya juga orang dapatkan kemanfaatan dengan nasihatnya, sifat nasihatnya. Wa naf'abil masyurati, dan manfaat dengan usulan masyurah. Wa naf'abil jahi, manfaat dengan pangkat. Jadi kan manfaat ini bisa apakah posisi kami ini jadikan manfaat, apakah profesi kami ini jadi manfaat. Wa naf'abil sultan, dan manfaat dengan menjadi pemimpin. Wa widzalika, dan semua yang lainnya lagi. Wa kullu hadhihi min suwarin naf'i, maka semua ini yang disebutkan di antara suwarin naf'i, gambaran-gambaran manfaat, allati taj'alu sahibaha, yang menjadikan pemiliknya yashrufu,
menjadi mulia bihubbillahi lahu, dengan cintanya Allah baginya. Wa ahabbul a'mal ilallahi sururun yudkhiluhu ala muslim, dan paling dicintai amal kepada Allah adalah suatu kegembiraan yang memasukkan dia akan kegembiraan itu ala muslimin, kepada orang Islam yang lain. Bila kau menyenangi hati orang dengan suatu hal yang benar, maka itu sudah menjadi gawian yang paling Allah Ta'ala sukai dan Allah cintai. Ya Rabbi salli ala Muhammad waqfil mu'adi wasrifhu warda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah salawatmu atas Muhammad. Waqfil mu'adi, cukupkanlah orang yang al-mu'adi, orang yang berbuat jahat. Asalnya kan mu'adiyah lah, di mana antara darurat bacaan aja tuh orang kalau syair ini lah, ada syairnya nanya. Lalu kada dibaca fathah. Allah maghfina syarra adaina, ya Allah berikan, cukupkanlah kami ya Allah syarra adaina, akan kejahatan musuh-musuh kami. Aman arada bina su'an, dan siapa saja yang menginginkan terhadap kami suatu kejelekan, fa'ahidhu bihi, maka liputkanlah kejahatan itu dengannya. Kaihatatil qalaidi, seperti meliputinya kalong, bitara ibil walaidi, terhadap dada anak-anak. Kan kekanakan tuh kalongnya tuh di dada lah, kalau leng dulu bagi dada nih biantang anunya teh. Atau mau sudah digulu tuh berputar, itu kan berpulit sudah ada bakotek lagi. Warsekhu, dan tancapkanlah itu kejelekan yang inginkan kepada kami, ala hamati, atas hamatihi, atas kepalanya. Karusuhi sijili, seperti menancapnya asijili, batu-batu kering, tanah-tanah kering, ala hami ashabil fil, atas kepala, atau kita tahu ubun-ubun, ashabil fili, pasukan bergajah. Nah, apa ini jenis sebenarnya ada gampangan ini bila orang memusuhi satu lahan. Wasrib warda, dan jauhkan dia, palingkan dia, warda, dan pukullah dia atau tolaklah dia. Isrib an syarrihim, palingkanlah daripada kejelekan mereka. Wa ba'idna min suhufihim, jauhkan kami daripada barisan-barisan mereka musuh tadi. Karena idza khafa qauman qala sallallahu alaihi wasallam, adalah biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bila merasakan khawatir terhadap musuh, beri berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau fi nuhurihim, di dalam menguasai leher mereka. Nah, Tuhan berkuasa di leher sudah tempat dia Tuhan menggewil apa nih mengenakan none langsung kaum sebenarnya. Wa na'udzubika min syururihim, kami berlindung kepada engkau dari segala kejahatan mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ta'awwadzu billahi, berlindunglah kalian dengan Allah, min jahdil balai, daripada kesusahan bala, wadarkis syaqai, dan ditemukan celaka. Celaka tuh kau mengapung seorang sudah aman-aman deh, datang suatu kecelakaan. Wasu'il qadai, dan kejelekan ketentuan. Wasyamatatil a'dai, dan senangnya musuh atas penderitaan. Seorang sakit, musuh himbong, jauhkan itu semuanya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Rabbi salli ala Muhammad
nahullu fi hisnikal mumanna. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah salawat atas Nabi Muhammad. Kami naltaji'u. Kami berlindung fi hisnika, di dalam bentengmu. Maksudnya fi muhafazatika lah. Fi muhafazatika, di dalam penjagaanmu. Selalu engkau jaga kami. Fi muhafazatika. Fa'alam anna du'a tahsini nafsi. Ketahuilah bahwasanya doa untuk membentengi diri. Nah, jadi doa-doa apa yang membentengi diri min ahamil adiyati, termasuk doa-doa yang penting, termasuk yang terpenting daripada doa. Alati yajibu, yang wajib an ya'rifaha, mengetahuinya kullu muslimin, setiap orang Islam. Dua penghalat katanya. Wa yahrissa 'alaiha, dan dia mengutamakan atasnya khilala yaumihi, di selang-seling hari-harinya, di selang-seling hariannya. Li tahsini nafsi, untuk menjaga, membentengi dirinya. Waman yuhibbu, dan orang yang cintai, min kulli makruhin, dari setiap yang dibenci. Wa ta'addada adiyatut tahsini. Wa tata'addadu, dan bermacam-macam adiyatut tahsini, doa-doa pertahanan diri, an-nafi'atu, yang bermanfaat, liwiqayatil insani, untuk menjaga manusia, minal hasadi, daripada hasad, wasihri, sihir, wal adza, gangguan, wal fitani, dan kejelekan yang orang tuh mengarahkan kepada orang beriman deh. Wa kulluha umurun. Nah, maka semuanya itu ada dengki, ada sihir, ada gangguan secara fisik, ada fitan ini bisa diganggu dengan secara pandiran lah. Nah, wa kulluha, semua itu umurun adalah perkara-perkara katusibul insan, kadang-kadang menimpa seseorang. Indama yabta'idu, ketika dia menjauh antara killah azza wajalla, pada jalan Allah azza wajalla. Jadi karena ada pertahanan, lalu kanang ini. Nah, itu deh. Ini teguran dari Allah deh. Di kanang ini. Menjalan Tuhan, dia harus hati, bertawakalan Tuhan, itu selamat aja. Lidzalika, karena itulah yajibut taqarrubu ilallah subhanahu wa ta'ala, wajib mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atihi, dan taat kepada Allah ta'ala. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala yang dilarang. Wal hirsu, dan al-hirsu, dan bersemangat alal muwadzabati, untuk membiasakan alas salawatil khamsi, atas salawat 5 waktu, ala mawaqitiha, tepat waktunya. Nah, itu termasuk penjagaan diri. Karena orang itu lawan Tuhan mengusahakan diri melakukan yang Allah Ta'ala paling sukai, yang di tepat waktunya tadi. Wa qiraatil adiyati wal azkar, dan membaca doa-doa dan zikir. Dengan demikian orang itu akan terjaga. Yahrisu kullu fardin, sangat menjaga, sangat perhatikan setiap
setiap pribadi ala alla yata'arada, untuk tidak menghadapi ila ayyisu'in aw makruhin, kepada apa saja kejelekan atau keburukan. Jadi tantang lah. Jadi tantang juga. Apa ya namanya tabnya nih? Wa yuhrisul muslimina, dan menganjurkan kepada orang-orang Islam ala tiba'il Qur'ani, untuk mengikuti Al-Qur'an, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Rasulullah, fi tahsini nafsi, dalam membentengi diri, minal hasadi, pada dengki, wal aini, dan penyakit ain. Ain ini pandangan mata. Pandangan mata itu kan taburung orang tuh ada berbakat dengan pandangan mata tuh, orang nang pandang tuh KO. Nah, penyakit ain katanya. Orang tuh ada bakatnya, matanya tuh memandang sesuatu tuh nah terkagum-kagum, atau dia benci kan dengan sesuatu nang dipandang tuh, karena orang nang pandang tuh KO. Itu penyakit ain gitu. Ada mungkin manusia tuh di kituhan kayak itu, jadi bahaya gitu loh pada orang nang dipandangnya. Wal iltizami, dan selalu mengamalkan bil adiyatil ma'zurah, dengan doa-doa yang telah datang dari Nabi. Nah, ya kayak wirdul latif tah, itu kan nangkap sudah tak. Nang wa a'udzubika an utala min tahti. Allahumma fadli min baini yadayya min khalfi wa an shimali wa fawqi wa min tahti. Wa a'udzubika Allahumma fadli min baini yadayya min khalfi wa an yamini wa shimali wa fawqi wa a'udzubika an utala min tahti. Nah, kan itu kan udah benteng seluruh arah, dan di wirdul latif tuh kan. Jadi mengamalkan wirdul latif itu habis saya kan manfaat dunia akhirat dan menolak bahaya dunia akhirat itu ya. Mengambil manfaat dunia akhirat, menghindarkan bahaya dunia akhirat. Udah komplit isinya tah. Wa tata'addadu, dan bermacam-macam pula adiyatu tahsini, doa-doa perlindungan diri, allati takil insana, yang menjaga manusia, min kulli dararin, daripada setiap bahaya, qad yaqa'u fi, yang terkadang terjadi pada dirinya. Wa minal adiyati allati awsana bihan nabiyyu alaihi afdhalus salatu wassalam. Nah, di antara doa yang diwasiatkan Nabi alaihi wasallam, banyak sekali doanya lah. Nanti kita baca insyaallah. Sambung. Wallahu alam. Diulangi wa tata'addadu.